Oke, mungkin nunggu bentar lagi deh, 15.40 kita mulai aja.
Tes tes. Oh. Ya, sebelumnya saya buka aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada yang sudah hadir pada kegiatan webinar kali ini. Jadi pada sore hari ini saya ingin sedikit sharing tentang materi terkait basic database dan SQL. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu Mas dan Mbak, nama saya Yusuf Pratama. Saya lulusan D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung. Saat ini saya sedang menempuh studi lanjut di BINUS University untuk jurusannya itu Teknik Industri. Saat ini saya juga mengikuti program yang Mas dan Mbak ikuti juga, yaitu MSIB Batch 6 di CI Academy, aktivitas data science, dan saat ini juga saya bekerja di PT BASF Indonesia. Ya, untuk tujuan pembahasan dari webinar kali ini, oh ya, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on kamera karena kamera laptopnya sedang bermasalah. Nah, untuk selanjutnya, untuk tujuan dari webinar ini, yang pertama adalah untuk mengetahui definisi dari data, penyimpanan data, lalu terkait database, dan juga server. Yang kedua, yaitu mampu mengakses data menggunakan SQL. Yang ketiga, mengetahui tipe data, data life cycle management, lalu ada BigQuery, tipe data pada database SQL. Yang keempat, mampu mengakses dan membuat database menggunakan BigQuery. Dan yang kelima, mengetahui SQL syntax seperti select, limit, distinct, dan juga where. Nah, ini untuk agenda pembahasan pada webinar kali ini. Nanti pada bagian data nanti dijelaskan pengertian data, lalu data, penyimpanan data, database, dan server. Lalu yang kedua nanti membahas tentang SQL, dibahas tentang relational key, database language, tipe data, data lifecycle management. Dan yang ketiga BigQuery. Nanti kita praktekkan terkait penggunaan BigQuery, dan juga yang keempat nanti ada jenis-jenis query, yaitu seperti select, where, distinct, limit, dan juga nanti ada comparison operator. Ya, sebelumnya untuk materi yang saya paparkan ini adalah materi yang telah saya dapatkan sebelumnya ketika mengikuti program Fresh Graduate Academy di Binar Academy. Waktu itu program dari Kominfo kalau nggak salah. Jadi apabila ada koreksi dari Mas atau Mbak yang memang jurusannya sesuai, bisa langsung disanggah aja sayanya. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait data dan informasi. Apa sih data itu? Jadi data adalah kumpulan fakta berupa kata atau angka yang belum diolah, yang dapat diproses dan disimpan oleh bahasa yang dapat dimengerti komputer. Nah, jadi data dan informasi itu berbeda ya. Jadi untuk data ini contohnya adalah survei jumlah penduduk yang nanti sebelum divisualisasi bentuknya masih kumpulan angka begitu ya.
Lalu selanjutnya, sedangkan informasi ini adalah data yang telah diolah secara sistematis, sehingga menjadi sebuah bentuk yang bermakna bagi penerimanya dan juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Jadi setelah diolah data-data survei tadi, misalkan kita olah, nanti dapat kita sampaikan, visualisasikan dalam bentuk persentase jumlah penduduk seperti yang ada di gambar berikut. Jadi persentase setiap provinsinya dapat divisualisasikan. Nah, untuk memproses data menjadi informasi yang mudah ini perlu mengkombinasikan beberapa ilmu seperti statistik, analisis, lalu visualisasi juga untuk cara mengkomunikasikan datanya. Nah, nanti data yang udah diproses menjadi informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak bidang keilmuan yang berkaitan seperti data scientist, data analisis, dan juga bisnis analisis. Terkait dengan program yang kita ambil, yaitu data scientist, kita juga perlu tahu istilah big data. Jadi big data itu adalah kumpulan data yang memiliki jumlah yang besar dan jenis data yang sangat beragam karena pesatnya laju pertumbuhan data. Nah, nanti data yang terdapat di big data ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada structured data, lalu yang kedua ada semi-structured data, dan yang ketiga adalah unstructured data. Kita bahas satu persatu. Nah, ini untuk structured data ya. Jadi structured data ini kumpulan data yang dapat diproses, disimpan dan diambil dalam format tetap yang disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom pada relational database. Jadi data jenis ini lebih mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencari sederhana. Nah, contohnya, kalau contoh datanya seperti data penjualan pada suatu perusahaan, lalu data karyawan dalam suatu database. Lalu yang kedua adalah semi-structured data. Untuk semi-structured data ini adalah kumpulan data yang masih mentah yang dapat ditemukan dari format apapun yang tidak memiliki struktur khusus gitu ya. Jadi untuk contohnya ini seperti teks, video, PDF, seperti yang ditampilkan oleh gambar berikut. Jadi ada informasi di dalam suatu teks yang bisa kita ambil. Lalu untuk selanjutnya adalah unstructured data. Nah, unstructured data ini adalah kebalik. Ini harusnya unstructured data. Ini adalah semi-structured data. Urutannya kebalik, ini gambarnya aja yang kebalik. Nah, untuk unstructured data ini adalah kebalik. Untuk unstructured data ini sebenarnya ini pengertiannya ya. Ini ketukar ininya. Nah, untuk unstructured data, kumpulan data yang masih mentah, berarti yang bawah ini semi-structured data ya, kumpulan data yang mengandung format data terstruktur dan data tidak terstruktur, semi-structured data. Contohnya ini berikut. Nah, lalu kita juga perlu mengetahui terkait penyimpanan data. Seperti yang teman-teman biasa dengar ya, ada istilah penyimpanan data yaitu byte, di mana byte ini adalah ukuran terkecil dalam penyimpanan informasi digital. Nah, 1 byte ini setidaknya dapat menyimpan 1 simbol atau karakter. File yang berukuran 100 byte berisi kurang lebih 100 simbol atau karakter. Simbol atau karakter ini dapat berupa huruf, angka, atau tanda baca, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan kita ilustrasikan dalam buku ini mengandung 1000 karakter, berarti ukurannya adalah 1000 byte atau 1 kilobyte. Nah, kalau di dalam satu buku ini terdapat 1000 halaman, jadi jawabannya adalah dapat menyimpan 1000 kilobyte atau kita sebut juga 1 megabyte ya.
Nah, selanjutnya untuk 1000 MB itu 1 GB, lalu 1000 GB itu 1 terabyte. Lalu ada juga ukuran yang lebih besar dari terabyte, yaitu exabyte, di mana itu adalah 1 miliar GB. Oke, selanjutnya kita ke tempat penyimpanan data. Ya, jadi tempat penyimpanan data atau database adalah tempat penyimpanan data yang terorganisir dan dapat diakses secara umum melalui sistem komputer. Contohnya adalah dictionary, library, student database. Nah, koleksi data tersebut harus mudah diakses, diatur, dan diupdate sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau penerapannya bisa ada di toko buku ya, seperti misalkan kita mencari buku gitu ya di toko buku biar nggak muter-muter, kan bisa pakai mesin pencari, jadi kita tahu bukunya ada di sebelah mana dan dapat mudah mencarinya. Nah, untuk database sendiri diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan kegunaannya. Yang pertama adalah OLTP atau Online Transaction Processing, di mana sistem pemrosesan data yang berorientasi pada proses transaksi yang terjadi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Ya, contohnya untuk OLTP ini adalah saat transaksi di mesin kasir yang ada di supermarket ya. Jadi mesin kasirnya nanti akan memproses jumlah total pembayaran setiap customer, dan saat itu juga akan langsung keluar struk belanjanya gitu ya. Lalu yang kedua ada OLAP, yaitu Online Analytical Processing, di mana OLAP adalah suatu pemrosesan database untuk melakukan analisis data multidimensi dan menyediakan kemampuan untuk perhitungan yang rumit, analisis tren, dan pemodelan data yang canggih. Nah, untuk karakteristik dari keduanya, yang OLTP adalah High Volume Transaction Database, lebih cepat dalam melakukan write, menyimpan dalam bentuk raw base, lalu digunakan untuk pihak eksternal, user, partner, API, lalu data yang dinormalisasi. Contohnya adalah MySQL, MariaDB, MongoDB, dan PostgreSQL. Nah, untuk OLAP ini, Heavy Processing Database, lebih cepat dalam melakukan read, menyimpan dalam bentuk column base, digunakan untuk pihak eksternal, dashboard reporting, lalu dinormalize data, siap untuk dipakai. Nah, contohnya ini data warehouse, Redshift, BigQuery, dan Teradata. Nah, selanjutnya setelah mengetahui database, kita juga perlu mengetahui terkait server. Nah, server ini adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan mode client atau server. Jadi server ini bekerja ketika ada permintaan dari klien yang terhubung dalam satu jaringan, lalu komputer klien akan merequest data atau layanan pada server. Lalu setelah request diterima, nanti server akan memproses dan mengirimkan data atau hasil yang diminta tadi dari database server ke komputer klien. Nah, untuk server sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada on-premise dan juga cloud. Untuk on-premise, jadi on-premise ini tipe server di mana pengadaan infrastruktur teknologi hingga softwarenya dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan di dalam gedung perusahaan tersebut atau local base. Nah, ini untuk karakteristiknya, dia ini membutuhkan investasi yang tinggi di awal karena harus menyediakan ruangan yang besar dan tim IT yang mumpuni. Lalu biasanya digunakan oleh mature company dan juga pemerintah. Lalu lebih konvensional atau hybrid. Contohnya ini Microsoft Office Package, di Adobe Creative Suite, dan juga SAP. Nah, untuk cloud ini layanan penyimpanan data yang dimiliki oleh pihak ketiga, Google, Amazon, IBM, dan lain-lain.
dibangun berdasarkan permintaan atau service. Nah, untuk karakteristiknya, infrastruktur dan keamanannya ini diatur oleh pihak ketiga ya, yang tadi sama Google, Amazon. Lalu untuk setup awal dan investasinya lebih terjangkau dibanding on-premise. Lalu untuk biasa digunakan oleh startup dan fast growing company. Contohnya adalah Google Cloud dan juga Dropbox. Nah, setelah mengetahui terkait dengan server, selanjutnya kita perlu mempelajari terkait bagaimana cara mengakses data yang ada di dalam database menggunakan bahasa pemrograman SQL. Nah, apa itu SQL? SQL adalah sebuah bahasa pemrograman untuk menyimpan, memanipulasi, dan menarik data dalam relational database. Nah, relational database adalah sebuah database program yang dapat mengakses data yang saling berhubungan. Lalu ada juga istilah nanti relational key. Relational key ini adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya bisa membedakan secara unik baris-baris tersebut. Nah, ini untuk jenis relational key ada 5. Pertama ada super key, alternate key, foreign key, primary key, dan juga candidate key. Nah, ini untuk super key. Nah, untuk super key ini adalah kombinasi kolom yang jadi identitas setiap baris dalam tabel secara unik. Jadi untuk tiap baris dan tabel produk terdiri dari kolom kode produk, merek produk, dan stok. Jadi semua kolom yang ada di tabel stok produk ini memiliki nilai yang unik. Untuk kandidat key, jadi kandidat key adalah bagian dari super key. Bedanya atribut pada kandidat key ini nggak berulang. Nah, contohnya adalah kolom kode produk dan merek produk. Kolom stok produk tidak termasuk kandidat key karena jumlah stok ini kan bisa sama ya. Jadi yang dipilih adalah kolom yang memiliki sifat unik dan tidak berulang. Selanjutnya adalah primary key. Untuk primary key adalah suatu atribut, bisa satu atau lebih, yang dipakai untuk memastikan bahwa tiap baris dalam tabel tersebut bersifat unik. Nah, syarat kolom yang menjadikan primary key itu bersifat unik atau berbeda dengan nilai kolom lainnya. Lalu nilai atributnya ini nggak boleh nol, kosong, nggak diketahui, dan nggak bisa ditentukan. Jadi kita bisa pakai yang kode produk atau nama produk. Bisa pilih salah satunya aja. Nah, untuk foreign key ini adalah suatu kolom, bisa satu atau lebih, yang dipakai sebagai penghubung antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya pada database. Nah, tujuannya ini untuk menjaga hubungan antar data dan memungkinkan navigasi antara dua tabel yang berbeda. Nah, untuk foreign key ini bertindak sebagai referensi silang antara dua tabel yang punya primary key di tabel lainnya. Nah, ini untuk contoh penerapannya ya. Untuk misalkan tabel stok produk dan tabel penjualan adalah tabel yang saling berhubungan. Nah, untuk bikin relasinya kita bisa pakai kolom kode produk karena ada kolom kode produk di kedua tabel tersebut. Nah, jadi ketika kita masukkan kolom kode produk ke tabel penjualan, maka kita tahu kalau yang dibeli adalah, misalkan pada kode produk ini kan B01, bisa menarik dari tabel stok produk kalau B01 dan B02 adalah selai LZ dan juga susu Cimora. Nah, untuk relational database banyak digunakan dalam menunjang penyimpanan data. Jadi biasanya diterapkan seperti di sistem manajemen perpustakaan, sistem otomatis pada mesin kasir, pemulihan data pada komputer, sistem reservasi tiket penerbangan. Nah, untuk toolsnya yang sering digunakan biasanya MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, SQL Server, Oracle, dan juga BigQuery.
Nah, di dalam sistem database, kita juga dapat melakukan manipulasi data sesuai dengan kebutuhan, yaitu seperti menambah, menghapus, bahkan mengubah menggunakan database language. Nah, database language di SQL ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language, lalu ada DML, Data Manipulation Language, dan yang ketiga ada Data Control Language. Nah, untuk DDL ini adalah database language yang digunakan untuk mendefinisikan skema data yang dibutuhkan sesuai business use case. Nah, ini untuk bentuk perintah yang bisa dilakukan di DDL, diantaranya create, alter, dan drop. Untuk contoh codingannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang di bidang data scientist, yaitu data manipulation language. Nah, ini adalah database language yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data. Nah, bentuk perintahnya antara lain ada select untuk menarik data dari satu tabel atau lebih, lalu ada where memberikan kondisi filter dari data yang akan diambil, lalu ada from mengambil dari tabel tertentu. Nah, ini untuk contoh codingnya, dan ini adalah resultnya. Yang selanjutnya ada data control language. Nah, untuk data control language ini adalah language SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data. Nah, untuk pengontrolan data yang dimaksud di sini meliputi pengontrolan terhadap hak user dan pengontrolan terhadap suatu data. Nah, apakah akan disimpan secara permanen ke dalam database atau akan dibatalkan. Nah, bentuk perintahnya adalah ada grant, memberi akses ke user, dan juga revoke, yaitu menghapus akses dari yang sudah diberikan. Nah, untuk contoh codingnya ada sebagai berikut, dan biasanya ini adalah ranah dari data engineer kalau nggak salah. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, kenalan lagi ke tipe data, yaitu tipe data ada 3, tipe numerik, tipe date and time, dan juga tipe string text. Nah, tipe data numerik adalah tipe data angka, jadi mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan angka-angka itu bisa ditambah, dikali, dikurangi, atau dibagi. Nah, untuk tipe field yang termasuk pada numerik ada integer, float, dan sebagainya. Lalu ada juga tipe data string yang berbentuk teks. Nah, untuk tipe field yang termasuk pada string ada char, varchar, tiny text, dan juga text. Selanjutnya ada tipe data time. Nah, tipe data ini digunakan untuk menyimpan data waktu. Nah, untuk tipe field yang termasuk pada date and time ada date, time, timestamp, dan juga year. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui terkait data lifecycle management. Nah, untuk data lifecycle management ini adalah langkah-langkah yang terstruktur untuk mengatur informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan suatu insight yang berguna. Nah, untuk fungsi data dari data lifecycle adalah dapat memastikan keamanan, kebersihan, dan keakuratan data yang dipakai oleh user di perusahaan tersebut. Nah, komponen dari lifecycle management ini terdiri dari 6 tahapan yang berulang. Yang pertama adalah create, capture, and collect. Jadi tahapan ini dimulai dengan pengumpulan informasi yang belum ada di database perusahaan. Jadi di sini segala informasi yang masuk akan dikoleksi oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada organize store. Nah, informasi yang tadi diperoleh akan disiapkan untuk dialokasi sintetis data dan penggunaan data. Nah, proses ini nantinya bisa meliputi pemindahan, pengelompokan, integrasi, dan sebagainya. Lalu ada use, analyze. Setelah data diorganisir, data tersebut akan melalui proses penalaran induktif melalui pemodelan yang sesuai sehingga diperoleh sintesa dari data. Nah, setelah data disintesis, ia kemudian mulai digunakan sesuai dengan alokasi administrasi perusahaan.
Selanjutnya adalah share. Jadi ada kalanya ketika data yang didapatkan oleh perusahaan ini akan digunakan oleh pihak ketiga. Hal ini diistilahkan sebagai pengiriman data ke lokasi di luar perusahaan. Lalu ada reuse, maintain. Jadi setelah data dikirimkan atau dibagikan kepada pihak lain yang berkepentingan, data bisa disimpan sehingga bisa digunakan kembali di kemudian hari. Lalu ada archive dan destroy. Jadi di akhir siklus, data kemudian disimpan tanpa proses lanjutan, entah itu penghapusan atau juga pencadangan. Nah, untuk 3 goal utama dari data lifecycle management adalah untuk storage and security. Jadi data dapat datang dalam bentuk apapun, lalu memastikan data tersimpan dan dalam keadaan aman dari ancaman. Lalu ada yang kedua, availability, yaitu memastikan data tersedia untuk dikonsumsi agar dapat dialirkan sesuai kebutuhan untuk proses analisis, dashboard, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah data resiliency, yaitu data harus bersifat konsisten dengan kualitasnya agar tidak menimbulkan bias atau kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tools yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengolah data. Di sini saya menggunakan BigQuery. Nah, BigQuery adalah sebuah tools data warehouse yang disediakan oleh Google untuk mengakses dan mengolah data. Nah, untuk BigQuery ini banyak digunakan oleh user umum karena punya beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama tidak memiliki serverless, sehingga tidak memerlukan lagi biaya untuk melakukan perawatan server. Lalu yang kedua, dapat melakukan query data dalam skala petabyte. Yang ketiga, dirancang untuk kebutuhan analisis data dengan kinerja tinggi. Yang keempat, biaya operasional yang dikeluarkan juga relatif terjangkau. Nah, untuk penampakan dalam dari BigQuery adalah sebagai berikut. Nanti sambil kita coba praktekkan. Ini untuk gambaran secara kasarnya. Jadi yang pertama ada query editor. Jadi query editor ini isinya workspace yang diperuntukkan untuk menulis sintaks query. Lalu ada yang kedua navigation panel. Jadi itu list resources. Lalu ada juga detail panel. Jadi tampilan hasil query. Nah, ini untuk cara mengaksesnya. Dapat mengakses link berikut ya. Lalu untuk selanjutnya dapat klik agree dan continue jika baru pertama kali membuka Google BigQuery. Lalu untuk selanjutnya dapat select project, lalu kita ke new project sambil coba dipraktekkan. Ya, ini ya seperti ini. Jadi kalau dari ya ini karena udah dibuat ya, select project, kita buat, lalu klik new project, lalu kita buat project name-nya, organization bisa dikosongkan, nanti akan muncul seperti di samping berikut. Jadi tadi saya namakan webinar SQL bisa AI. Ini untuk nama project kita ya. Webinar SQL bisa AI. Selanjutnya kita bisa melakukan add data, dapat explore public dataset. Di sini untuk contohnya ini karena saya ngambil dari pelatihan Binar Academy. Jadi dataset London by Cycle Hire. Tapi ini datanya nggak bisa kita akses. Jadi nanti kita upload aja. Nah ini. Tadi kan udah buat projectnya, new project udah kita buat, kita create dataset. Nanti di sini kita create dataset. Seperti di contoh ini,
Jadi kita masukkan dataset Superstore. Lalu di lokasinya pilih Asia, Southeast, Singapura. Lalu kita buat klik dataset. Nah, untuk datasetnya bisa di-download dulu sih. Nah, ini di sini kita download dulu. Saya sudah download. Jadi untuk uploadnya ini kan dinamain misalkan dataset strip Superstore. Lalu kita regionnya pilih Asian Southeast Singapura. Lalu create dataset. Nanti ketika datasetnya udah ada, dia muncul di sini dataset Superstore. Lalu untuk memasukkan datanya, kita create table. Di sini isi upload. Lalu select filenya, browse, kita browse, masukkan. Tadi kan ini ya, Superstore, PHP, table, kita namain misalnya tabelnya sales. Lalu skemanya auto detect, create table, dan nanti muncul ini ya, table sales. Kita bisa lihat previewnya untuk datanya sebagai berikut. Ini kita tahap load data ya. Lalu kita lanjut dulu ya ke pembahasan berikutnya terkait dengan sintaksnya. Jadi ada berbagai macam sintaks yang dapat dilakukan di BigQuery ini. Pada webinar kali ini yang pertama, saya akan membahas beberapa terlebih dahulu. Pertama ada insert, delete, dan update. Tapi sintaks ini tidak dapat dilakukan pada free trial yang kita punya pada akun pribadi, namun bisa tetap dipelajari. Nah, untuk selanjutnya jenis query. Nah, sebelum membahas ini, saya perkenalkan dulu bahwa query adalah sintaks atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Nah, untuk query ada banyak ragamnya. Ada select, delimit, distinct, where, agregasi, group by, order by, join, subquery, string date. Oke, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 4 ini aja dulu. Nah, yang pertama adalah query select. Jadi query-nya ini digunakan untuk mengambil nilai pada tabel yang kita tuju. Nah, untuk melakukan query, jadi kita dapat nanti klik compose query. Lalu contohnya kita dapat mengambil nilai pada tabel yang kita tuju memakai sintaks di bawah. Nah, jadi untuk select, nanti simbol ini adalah simbol mengambil semua nilai. Lalu dari project binar. Lalu datasetnya yang mana, pakai table yang mana. Jadi ketika klik run akan muncul hasil sebagai berikut. Coba kita praktekkan. Jadi dari data yang tadi kita sudah dapat, kita ini ya, create SQL query. Nah, ini kita mulai dari awal dan select jadi from kita ambil dari, kita copy aja ininya, ID-nya, lalu kita run. Nah, ini kita mengambil data, semua data dari tabel sales yang ada di dataset Superstore dari project webinar SQL bisa AI. Nah, kita juga bisa ngambil hanya beberapa kolom gitu ya nih. Kalau dalam contoh ini kan ngambil customer name dan juga segmen. Kita
Ya, lagi. Nah, jadi kita mengambil yang dari yang, misalkan contoh mau ngambil dari order ID-nya aja, order ID. Order ID. Dan juga misalkan kita mau ambil yang customer ID-nya aja. Nah, coba kita run. Dan nanti jadi yang diambil hanya order ID dan customer ID. Nah, untuk selanjutnya adalah limit. Jadi untuk limit ini query yang digunakan untuk membatasi jumlah baris data yang ingin kita gunakan. Nah, untuk contoh penulisannya, jadi select, misalkan kayak tadi, lalu kita limit hanya ambil 100 data. Untuk contohnya, kita rubah lagi, misalkan limit 100. Ya, misalnya kita hanya mengambil 100 data. 100 data dari tabel tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah distinct. Nah, distinct ini query yang digunakan untuk menarik nilai unik pada suatu kolom. Jadi pada contoh ini, misalkan kita coba menarik nilai unik dari customer name, hasilnya ada sekitar 793 nama. Jadi, kita cari nama yang berbeda, yang tidak berulang. Nah, misalkan kita coba ke ini, select, hapus dulu, select, distinct, kita mau yang customer name, sesuaikan. Nah, ini seperti yang tadi tampilkan, jadi untuk customer name ini ada 793 nilai uniknya. Lalu yang selanjutnya, nah ini kalau diterapkan di kolom segmen misalkan ya, jadi hanya ada 3 data yang unik. Misalkan kita rubah segmen, kita pastiin aja ya, segmen. Nah ini ada 3, yaitu consumer, corporate, dan home office. Nah selanjutnya adalah where. Nah untuk where ini adalah gunanya untuk memfilter data berdasarkan nilai tertentu. Nah pada contoh di PPT ini, misalkan kita ingin mengambil semua data dengan nilai segmen yang home office. Nah untuk query-nya maka adalah sebagai berikut. Misalkan kita mau ambil segmen yang home office-nya saja. Nah, kita select all dulu, kita select semuanya, where, home office. Kita mau ambil yang segmen of segmen. Harusnya ada segmennya. Nah ini untuk yang dihasilkan untuk yang segmen home office saja. Jadi tabel yang keluarnya seperti berikutnya. Nah ini juga bisa untuk dua kondisi. Misalkan kita mau segmennya yang home office dan yang shift modenya yang second. Kan kita tambahin shift mode ya. Yang shift modenya yang mode, misalkan yang standar saja lah yang kelihatan. Nah, misalkan kita run.
Nah ini nongolnya yang standar, lalu untuk segmennya yang home office saja ada sekitar 1071 data. Nah, lalu selanjutnya adalah comparison operator. Ini comparison operator sini adalah operator pembanding. Simbol matematika yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, comparison operator ini terdiri dari sama dengan, like, in, between. Nah, ini untuk contoh comparison operator sama dengan, seperti yang sudah kita contohkan tadi ya. Jadi melihat data dari satu nilai pada satu kolom. Nah, untuk penerapannya dengan mengetik sintaks di samping, nanti hasilnya akan seperti berikut yang telah dicontohkan tadi. Nah, selanjutnya adalah comparison operator in. Jadi untuk comparison operator ini untuk melihat data dari beberapa nilai pada suatu kolom. Jadi untuk contoh segmen pada home office atau consumer. Nah, untuk kita misalnya mau lihat yang segmen home office dan consumer bisa menggunakan operator ini. Lalu ada comparison operator like untuk melihat kecocokan dengan pola yang diinginkan. Nah, untuk contohnya misalkan melihat nama customer yang berawalan huruf A. Untuk codingnya misalnya untuk ininya select distinct customer name, lalu dari tabel sales nanti kita mau nyari yang customer yang awalan hurufnya A, nanti hasilnya tampilkan pada gambar. Selanjutnya ada comparison operator between. Jadi untuk memunculkan data berdasarkan range tertentu. Nah, contohnya kita ingin menampilkan order date di antara bulan Juni 2016 sampai bulan ini dari 1 Juni sampai 30 Juni. Pakai comparison operator between, nanti hasilnya adalah sebagai berikut ini gitu, untuk order date-nya. Ya, sampai ke tahap kesimpulan. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, kita yang pertama bahas tentang data, yaitu data adalah kumpulan fakta berupa kata atau angka yang belum diolah, yang dapat diproses dan disimpan oleh bahasa yang dapat dimengerti komputer. Nah, setelah diolah, nanti kita akan memperoleh informasi. Nah, untuk database itu sendiri adalah tempat penyimpanan data yang terorganisir dan dapat diakses secara umum melalui komputer. Lalu untuk database ada dua, yang OLAP dan OLTP, di mana OLAP adalah sistem pemrosesan data yang berorientasi pada proses transaksi yang terjadi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan, sedangkan LTP, salah, ini harusnya OLTP, pengertian dari OLTP. Nah, untuk server adalah sebuah program yang menyediakan pengelolaan layanan database atau basis data. Jenisnya ada yang on-premise dan juga cloud computing. Lalu kita tadi pelajari berapa query, to select, where, distinct, limit. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman apabila ada materi yang kurang jelas, bisa lebih ke diskusi sih, karena saya juga kurang mahir di bidang ini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau sharing, mungkin bisa. Dari saya sekian, terima kasih. Nah, ada pertanyaan nih dari Kirana Ratu. Bentar ya. Ya Kirana, jadi sejauh ini saya belum terlalu gitu ekspor ya terkait dengan perbedaan SQL dan NoSQL database. Jadi saya kurang gitu ini sih.
Nah, mungkin dari yang lain ada yang bisa bantu jawab ya terkait pertanyaan dari Mbak Kirana. Perbedaan antara SQL dan saya coba cari dulu ya. Kirananya masih ada nggak ya? Pak Kirananya udah nggak ada. Oke, sebentar. Ya, jadi kalau untuk jawaban dari Mbak Kirana ya, dari yang saya cari, Mbak Kirana ini nggak ada ya. Tapi coba saya jawab aja ya ke yang lain. Jadi untuk pertanyaannya kan ini perbedaan antara SQL dan NoSQL database. Jadi kapan kita harus milih salah satu di antaranya. Jadi untuk SQL sendiri kan Structured Query Language. Sedangkan NoSQL adalah Not Only SQL. Nah, untuk keduanya sendiri ini adalah jenis database dengan perbedaan dalam struktur data, arsitektur, dan cara penggunaan. Nah, untuk SQL ini menggunakan struktur data yang terstruktur. Jadi untuk seperti tabel dengan skema yang tetap. Lalu model relasional untuk hubungan antar data, lalu bahasa query standar untuk manajemen data yang kompleks, mendukung transaksi ACID untuk keandalan dan keamanan data, dan cocoknya ini untuk aplikasi yang membutuhkan integritas data tinggi, relasi kompleks, dan transaksi konsisten seperti aplikasi perbankan dan e-commerce. Nah, untuk NoSQL database, nah ini untuk struktur data yang lebih fleksibel seperti dokumen, key value, graph, atau kolom, tidak memerlukan skema yang tetap, jadi dapat menangani perubahan skema data dengan mudah. Untuk skalabilitas horizontal untuk menambah kapasitas dengan dapat menambah server atau node. Nah, untuk bahasa query-nya ini bervariasi sesuai model data, misalnya JSON untuk database dokumen. Nah, cocoknya ini untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi, data yang tidak terstruktur, atau akses data cepat, seperti aplikasi media sosial atau analitik big data. Nah, jadi untuk pemilihannya ini tergantung pada kebutuhan proyek, jenis data, dan tujuan penggunaan database. Nah, kombinasi keduanya bisa dapat dimanfaatkan juga untuk mengambil keuntungan dari masing-masing jenis database. Mungkin segitu sih jawaban dari saya. Mungkin yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan webinar kali ini saya tutup. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bergabung walaupun pada hari libur ya. Mungkin salah memilih jadwal juga saya.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Webinar selanjutnya saya juga akan membahas tentang SQL juga, nanti untuk yang part 2 ya, yang membahas query yang lebih lanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bisa keluar dari room. Terima kasih ya.